Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas ya Diapet, yaitu kapsul untuk mencret. Jadi ini obat untuk mengalami diare ya. Nah, kita bisa melihat di sini kemasannya seperti ini, dan ini adalah sebuah jamu. Ada 10 kapsul ya, 10 kapsul. Kemudian natural formula. Jadi formulanya adalah formula alami, ekstrak daun jambu biji ya, dan kunyit. Kita tahu secara tradisional daun jambu biji berserta kunyit itu kalau kita hancurkan, kita gerus, lalu dibuat jamu atau bulatan-bulatan yang masih segar tadi ya, ditelan, maka itu akan meredakan diare ya, baik bakteri atau diare non spesifik. Namun diolah secara modern dalam bentuk kemasan Diapet. Oke, kita bisa melihat di sini komposisinya ya. Ada di sini adalah Pesidi guajavae folium, daun jambu biji. Daun jambu biji sini katanya yang paling berhasil itu adalah daun jambu biji yang berwarna merah katanya. Tapi daun jambu biji yang tidak berwarna merah juga sama saja. Ini 240 mg Curcumae domesticae rhizoma atau rimpang kunyit. 204 mg Terminalia ceibulae fructus, buah mojokling. 84 mg Punice granati pericarvium, kulit buah delima 72 mg. Jadi di sini ada 4 tanaman obat berkhasiat yang diambil, diekstrak untuk menjadi sebuah produk Diapet. Nah, di sini khasiat dan kegunaannya membantu mengurangi frekuensi buang air besar atau diare ya, atau mencret. Takaran pemakaian dewasa dan anak-anak sehari 2 kali 2 kapsul, berarti 2 kali 2 ya, jadi sehari itu 4 kapsul. Untuk diare akut 2 kali 2 kapsul dengan selang waktu 1 jam. Nah, kemudian peringatan dan perhatian tidak boleh diberikan pada anak di bawah 5 tahun. Jadi di sini 5 tahun ke atas. Dan penderita harus minum Oralit, karena Oralit ini untuk mengembalikan elektrolit tubuh, oral elektrolit. Nah, bila dalam penggunaan 3 hari tidak sembuh, hubungi dokter. Nah, pastinya di sini disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius, terlindung dari sinar matahari. Oke ya, Diapet ini sebenarnya sih secara umum adalah obat tradisional yang mengandung ekstrak bahan alami, dikemas dalam bentuk kapsul, dan kebetulan ini adalah bentuk kapsul, tapi ada juga bentuk lain yaitu bentuk sirup. Nah, dapat digunakan untuk mengatasi diare. Selain itu memadatkan kembali feses yang cair, mengatasi rasa mulas. Nah, apabila ingin yang khasiatnya lebih mantap lagi, maka tersedia Diapet NR yang mengandung tambahan komposisi ya teman-teman, Atafulgit. Atafulgit itu ya teman-teman bahan untuk diare non spesifik ya. Caranya bekerja memperlambat gerakan usus. Atafulgit tadi membantu agar tinja lebih padat dan mengurangi kram perut pada orang yang sedang mengalami diare. Biasanya Atafulgit ini digunakan untuk diare pada bayi dan anak-anak. Jadi di sini obat Atafulgit ini juga mampu mengikat bakteri atau racun penyebab diare dan mengurangi kehilangan cairan. Nah, selain Atafulgit ya, ada tambahan di Diapet NR ya. Diapet NR ini bukan Diapet NR. Jadi Diapet NR itu ada tambahan karbon aktif. Yang mana karbon aktif itu adalah bahan yang mengandung karbon, baik dari tumbuhan, binatang atau barang tambang. Biasanya bahan-bahan tersebut jenisnya kayu ya, sekam padi, bisa juga tulang binatang, batu bara atau tempurung kelapa, kulit biji kopi. Paling banyak digunakan tempurung kelapa. Jadi dengan mengandung karbon aktif sejenis seperti norit ya, jadi dia mampu menyerap racun. Nah, menyerap racun tadi sehingga
mampu mempertahankan kondisi tubuh supaya cepat dalam kondisi mengatasi adanya diare. Oke ya teman-teman, lanjut lagi di sini. Golongan ini diabetes ini golongan jamu, kelas terapinya anti diare, kandungan ekstrak jambu biji kunyit mojo keling dan kulit 2/5. Nah, ini adalah obat jenis obat kapsul dengan penjualan ya bebas ya. Bebas, dan pastinya di sini teman-teman obat ini hindari penggunaan juga pada pasien yang hipersensitif terhadap bahan tersebut. Jadi ini sebuah kontraindikasi. Untuk efek samping sementara belum ada yang dilaporkan. Dan lagi pastinya diabetes ini ya teman-teman, diabetes ini bisa dikombinasikan dengan obat diare lain, misalnya antibiotik atau jenis obat yang berfungsi mengurangi reflux dari usus ya, mengeluarkan cairan atau mengurangi lebih banyak mengurangi sekresi cairan. Nah, pastinya di sini peringatan sebelum mengkonsumsi diabetes ini walaupun dijual bebas, yaitu pertama, jangan mengkonsumsi diabetes jika alergi terhadap obat ini, pasti ya. Yang kedua, jangan diberikan diabetes pada usia anak kurang dari 5 tahun. Konsultasikan bila mengkonsumsi diabetes jika mengalami demam, nyeri perut, buang air besar berdarah, dehidrasi, obstruksi usus, mungkin oleh intoleransi laktosa, batu empedu, gangguan pembekuan darah, kekurangan zat besi, penyakit hati, hipotensi ya, diabetes dan mungkin eksim. Nah, lagi pastinya di sini konsultasikan pengguna diabetes ini bila sedang mengkonsumsi obat, suplemen atau produk herbal lain. Nah, lagi konsultasikan penggunaan diabetes ini jika sedang hamil, menyusui atau sedang merencanakan kehamilan. Dan pastinya beritahu juga dokter bahwa jika sedang merencanakan operasi, termasuk operasi gigi. Dan segera ke dokter jika muncul reaksi alergi atau overdosis setelah mengkonsumsi diabetes ini. Oke ya, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai diabetes. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman, dan pastinya makanlah makanan yang benar-benar masak, tidak basi, kemudian bernilai gizi, lalu tidak menyebabkan gangguan pada pencernaan, karena asal muasal diare itu berasal dari makan makanan yang kita makan, baik makanan tersebut mungkin terlalu pedas, terlalu asam, terlalu tinggi kadar lemaknya, atau basi, atau mengandung bakteri yang memproduksi toksin, atau juga hal-hal lain misalnya mengandung racun. Dan pastinya ya teman-teman, pemberian diabetes ini bersifat anti diare atau mencegah mencret yang sifatnya non spesifik. Apabila spesifik disebabkan oleh bakteri, maka perlu nanti terapi antibiotik. Oke ya, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.